Apakah batal wudhu apabila suami istri bersentuhan? Hebatnya orang Medan. Belum kita jawab, belum jawab. Mazhab Maliki, laki-laki dengan perempuan suami istri bersentuhan tidak batal kalau tak bernafsu. Kalau bersahwat baru batal. Jadi kalau nampak nanti orang mau pergi kerja disalaminya bininya, sampai di kantor sholat duha dia, kau tadi waktu mau pergi kau salami binimu, tak batal kata mazhab Maliki, karena aku tak bernafsu. Aku nengok bini orang bernafsu, biniku tidak. Kalau tak bernafsu tak batal. Mazhab Maliki. Mazhab Hanafi, bernafsu tak batal. Karena mana ayat aula mastumun nisa, kalau kamu menyentuh perempuan bukan sentuh kulit. Maaf cakap, bahasa Quran itu sopan. Tak ada kalimat Quran itu yang porno. Maknalah mastumun nisa di situ maaf artinya jima. Kalau jima baru batal. Kalau sekedar menyentuh tak batal. Itu mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Syafi'i yang saya amalkan, bernafsu tak bernafsu batal. Saya ulang, mazhab Maliki bernafsu batal, tak bernafsu tak batal. Mazhab Hanafi bernafsu tak batal, karena makna menyentuh kulit artinya jima. Mazhab Syafi'i bernafsu tak bernafsu batal. Saya tak menyalahkan mazhab Maliki, karena kalau saya salahkan mazhab Maliki, berarti salahlah guru-guru saya yang di Maroko tuh. Di Darul Hadis tuh guru saya, syekh saya dulu Maliki semua mazhabnya. Saya tak menyalahkan mazhab Hanafi, karena kalau saya salahkan mazhab Hanafi, ulama-ulama hadis yang ada di Dioban Darul Ulum, ulama-ulama besar yang ada di Karachi, itu Hanafi mazhabnya. Mereka ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi saya lebih condong kepada mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena waktu di Al-Wasliyah guru-guru kami bermazhab Syafi'i. Waktu ke Mesir saya mengikut ulama mazhab Syafi'i, dan saya merasa lebih aman, lebih selamat. Karena kalau datang setan berbisik, misalnya waktu sebelum sholat saya salami istri saya, habis itu saya sholat, Allahu Akbar, datang setan berbisik, untuk kau batal sholat. Saya jawab, aku tak bernafsu, ada sikit. Datang ragu, disitulah pintu setan masuk. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tapi kalau saya pakai mazhab Syafi'i, begitu sentuh langsung saya wudhu. Datang setan, wudhu kau batal somat, aku dah wudhu setan. Tapi kalau ada nafsu tak nafsu, wudhu udah kulangi iblis. Setan panggil setan, jangan panggil set. Kenapa perempuan khususnya haid tinggal puasa wajib diganti, kalau sholat tidak? Empat orang Medan nih kalau buat kalau Ustaz ecek-ecek tak sanggup ceramah Medan. Orang Medan ini sudah cerdas. Kenapa kalau sholat tak diganti? Kenapa kalau puasa diganti? Yang pertama, karena begitu tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kunna nu'maru biqada'i shaum walam nu'mar biqada'i shalah. Kami diperintahkan mengqadha puasa, kami tak diperintahkan mengqadha salat. Itu ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Kami diperintahkan mengqadha puasa, tidak diperintahkan mengqadha salat. Itu sunnah. Jawaban yang kedua, karena kalau diperintahkan mengqadha salat, 1 hari 5 salat, kali 7 hari 5 kali 7 35, habislah waktu ibu tutup mengqadha, lakinya tak sarapan pagi. Dek, mana nasi goreng? Usolli fardhu subhi raka'ataini qadhaan. Dek, mana makan siang? Usolli fardhu zuhri. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra.
Allah ingin memudahkan, Allah tidak ingin menyulitkan. Adapun qada puasa setahun hanya 7 hari Ramadan, 7 hari dia tak bisa puasa, maka dia qada ringan. Islam agama yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan persulit, basyiru wala tunaffiru, beri kabar gembira, jangan buat orang lari dari Islam. Begitulah ajaran tentang mengqadha puasa. Ibu-ibu yang banyak utang puasanya, inilah bulan Muharram, kesempatan mengqadha puasa. Niatnya qadha dilaksanakan hari Senin di bulan Muharram, dapat 3. Qadha puasanya lunas sehari, dapat pahala puasa sunat Senin, dapat pahala puasa sunat bulan Muharram. Niatnya nawaitu shauma qadha, aku niat puasa qadha mengganti puasaku yang hilang kemarin. Ibu, tinggal puasanya berapa hari? 7 hari Pak Ustaz. Oh, ringannya kali 20 tahun. Anak pertama mengandung 30 hari tak puasa. Lahir anak kedua menyusukan 30 hari tak puasa. Menyusukan anak 2 tahun 30 hari tak puasa. 1 anak 90 hari tak puasa. Bagaimana cara mengqadhanya? Puasa Senin Kamis, niatnya qadha. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, sebulan 8 hari, 10 bulan 80 hari, tambah 10 hari, maka setahun lunas 1 anak. Kalau tidak diganti begitu, utang banyak sekali. Hamil 30 hari, menyusukan 30 hari, menyusukan lagi 30 hari, mau mengganti adiknya 7. Apa hukumnya berobat ke dokter tak sembuh? Lalu kemudian pergi ke orang pintar. Jangan pakai lagi orang pintar, dukun. Inilah gara-gara kita pakai bahasa lembut ini. Sudah jelas-jelas perempuan jahat dibuat wanita tunasusila, pekerja seks komersial. Ini orang jahat. Maka begitu juga dengan ini. Itu maka dukun-dukun itu pede. Siapa itu? Orang pintar. Jadi kalau tak dukun bodoh. Dukun, jangan panggil orang pintar. Dukun. Man ata kahinan, siapa yang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia sudah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mengingkari Al-Qur'an. Yang sudah ke dukun mudah-mudahan bertaubat. Rupanya dukun yang diyakini selama ini sakti, rupanya tukang sulap, tukang konten, penipu, pembohong. Kalaupun betul-betul nampak macam karomah, rupanya itu hanya kerjasama dengan jin kafir. Mudah-mudahan anak cucu kita diselamatkan dari dukun, insyaallah. Jangan sampai ke dukun. Cinta ditolak, dukun bertindak. Semua orang ke dukun, na'udzubillah. Apakah mengerjakan sholat sunat Isra hukumnya bid'ah? Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, habis itu dia duduk di masjid sampai berzikir dengan Allah, hatta tatlu as-syamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, usalli sunnatal isyraq, pakai qaf, usalli sunnatal isyraq rak'ataini, ayatnya terserah. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah, tamah, sempurna
sempurna-sempurna. Hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi, ditulis oleh Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi, murid dari Imam Al-Bukhari. Masuk 6 di antara kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah: Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Status hadisnya hasan, hadis paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan. Sekarang saya tanya, apakah melaksanakan sholat Sunan Isyraq itu bid'ah? Melaksanakan sholat Sunan Isyraq itu sunnah. Jelas hadisnya. Jadi siapa juga lagi yang mengatakan bid'ah, nanti gulung kertas ini sumbatkan ke muncul. Pertanyaan dari perwiritan ibu-ibu Nurul Islam. Mudah-mudahan ibu-ibu istiqomah wirid terus. Jangan memisahkan diri dari jamaah. Karena kalau kita memisahkan diri dari jamaah, jamaah komunitas anak muda, jamaah biker subuhan, jamaah pemuda hijrah, jamaah ibu-ibu milenial, ibu-ibu tak milenial, jamaah mak-mak garis keras, jamaah ibu-ibu istiqomah sholat, maka insya Allah selamat dunia akhirat, insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang kami hormati, bagaimana caranya mengatasi anak sekolah yang sudah sangat berpengaruh ke HP? Jual HP-nya. Yang membelikan HP itu siapa? Ayah emaknya. Yang membelikan paket 2 giga, ayah emaknya. Tarik HP, jual. Jangan komen HP lagi. Selesai. Sehingga sangat mengganggu perkembangannya. Anak-anak menjadi egois, susah dikendalikan, banyak lagi dampak negatif. Sebelumnya atas jawaban Ustadz saya ucapkan terima kasih. Tak ada jalan lain. Jualan pun. Jangankan anak-anak, bapak-bapak pun rusak dibuat handphone. Jangankan bapak-bapak, emak-emak pun hancur dibuat handphone ini. Maka tidak ada jalan lain. Anak TK, anak SD, jangan kasih main HP. Anak SMP, anak SMA, masukkan ke pondok pesantren. Pondok pesantren kita banyak datang ke pesantren Jabal Nur, Buya Kiai Haji Zulfikar Hajar. Saya sudah melihat pondok pesantren ini. Daftarkan anak Anda segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Sudah sampaikan ya Allah. Tak juga orang Medan ini selamat anaknya. Aku sudah bebas tanggung jawab di hadapan Allah. Hai Abdul Somad, ya sudah kau sampaikan supaya ibu-ibu, bapak-bapak jangan mengasih handphone. Sudah aku sampaikan. Memang berat juga. Saya, istri saya mau sholat, tolong pegangkan anak ini sebentar bang. Baru pegang anak menangis dia. Saya tunjukkan upin-ipin, diam deh. Dalam hati saya membantu juga upin. Begitu selesai dia sholat, tengok Ustadz ini orang disuruhnya jangan nonton upin-ipin. Karena tidak, ini memang ibu-ibu memang banyak terbantu karena handphone ini. Tapi ingatlah, otaknya rusak, tidak peduli lagi sama orang. Dulu kita ingat betul saya, kalau datang alim ulama, langsung kita kejar, kita cium tangannya. Karena mak kita ngajarkan dulu mencium tangan ulama. Sekarang saya bertamu ke rumah orang, anak-anak kecil masuk, cuy aja deh. Tengok aja sekali. Nah, cium tangan Ustaz, cium tangan Ustaz. Dulu anak-anak itu mengejar tangan, kita mengejar tangan tuan-tuan syekh, tuan-tuan guru cium. Anak sekarang, kita kasihkan tangan kita, dikasihnya pula tangan dia sudah. Hancur sudah, motoriknya rusak. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak kita insya Allah. Latus alunna yauma idzin anin. Ingat, anak ini nanti akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Semua anak ini dalam keadaan fitrah, suci, bersih, Islam. Fa abawahu yuhawidanihi. Ayah emaknya yang merubah anaknya jadi Yahudi, au yunasrani jadi Nasrani, au yumajisani jadi Majusi.
kita akan diminta tanggung jawab. Selangkah kaki bapak masuk surga, selangkah kaki ibu masuk surga. Kalau anak tidak diselamatkan, selangkah juga kaki kita akan ditarik